proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Katanya profesor kok bohong. Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Ya teman-teman semua, atas statement dari Bung Ngabalin ini jadi seru nih. Karena Bung Roy Suryo juga langsung menanggapinya. Di mana Bung Ngabalin ketika itu mengatakan bahwasanya ada uang besar di balik polemik ijazah ini katanya. Bahkan beliau juga mengaku bahwasanya beliau profesor ya, nggak mau belak-belakan gitu. Tapi sebenarnya ketika beliau mengatakan berstatement seperti itu harusnya clear ya, dikatakan siapa dalangnya dan bagaimana kok bisa mendapatkan uang sebesar itu gitu. Sehingga Bung Roy sudah tidak menantang gitu loh. Nah kali ini kan repot nih, ciut nggak coba Bung Roy Suryo menantang. Kalau Bung Ngabalin nggak bisa membuktikan, boleh tuh digantung di Monas katanya. Wah, ngeri kali ini, ngeri. Ya teman-teman semua, kita tahu lah ya bagaimana polemik ijazah ini. Karena ini kan udah bertahun-tahun juga ya, ketika itu tahun berapa gitu sampai ada korban Bambang Tri dan juga Gus Dur yang akhirnya masuk penjara. Kalau kita melihat apa sih yang diinginkan rakyat, itu kan ijazah itu memang simpel banget tapi nyatanya sulit banget untuk dikeluarkan. Padahal kalau lulusan UGM itu sangat bangga sekali seharusnya ya. Nah teman-teman semua, kita akan melihat ya dan juga komentar netizen. Nanti di akhir video ada nih anak muda yang mencoba untuk membongkar ini semua. Makanya tonton sampai habis. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pernyataan dari Bung Ngabalin. Ini dia. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Sejak Berapa tahun? Ya. Masa nggak selesai, masa nggak habis-habis? Itu emang duitnya seberapa besar ya sampai nggak habis-habis? Pasti banyak lah. Ada sampai triliunan. Jadi jelas banget ya di sini Bung Ngabalin mengatakan proyek uang besar, bahkan beliau pun sudah menulisnya walaupun tidak mau menyatakan ataupun memberikan nama siapa di balik itu semua. Lalu bagaimana tanggapan dari Bung Roy Suryo? Kita lihat videonya. Itu hoax. Benar hoax. Sebentar, ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Ngabalin datang ke sini, Nah, iya. Mas Roy. Iya kan? Bang nyebelin ya? Dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya beliau. Profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Kepalanya Iyalah. Ngabalin nih? Iyalah, kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Kami ini peneliti yang benar-benar malah cinta kampus. Saya Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu kebetulan adalah memang S1, S2-nya asli UGM. Aslinya ditekenin. Saya komunikasi, S1-nya, S2-nya Public Health UGM. Dr. Tifa S1, S2-nya kedokteran UGM. Dr. Rismon itu S1, S2-nya adalah juga elektro UGM. S3-nya di Jepang, kalau Dr. Tifa lagi menempuh S3. Ya, kalau saya S3-nya memang malah bareng dengan bukan bareng ya, satu alma mater kalau dengan nyebelin tadi gitu loh, karena UNJ kita di Universitas itu persis sama kemarin gue bilang nih. Kalau nyari makan itu yang halal kayak gitu. Justru nggak kebalik. Ada cermin nggak? Nah, itu dia. Kalau ada cermin mau saya taruh di depannya gitu loh. Kenapa itu? Lah ya dia harusnya bicara untuk dia sendiri dong kalau kayak gitu. Iya kan? Benar-benar kali lillahi ta'ala apa yang kami lakukan itu karena kami cinta kampus. Ya. Kami tidak rela Universitas Gadjah Mada, alma mater kami, itu melakukan hal-hal yang tidak proper. Maka kami pulang kampung, menuju ke pulang kampus juga, tanggal 15 April itu melihat, karena konon kan itu judulnya silaturahmi, sawalan gitu ya. Nah kami datang ke sana, diterima oleh wakil rektor, diterima oleh dekan, terus disuguhin disuguhin skripsi, ya udah kita periksa. Jadi clear dan kami dalam rangka apa sih waktu itu disuguhin skripsi? Karena kami meminta, kami bertanya, ini benar nggak ada ijazah yang kemudian diragukan. Tapi kampus waktu itu menyatakan kami tidak punya kopinya. Padahal ini aneh. Kampus itu 2 tahun yang lalu
Mbak Tisa, itu pun dekannya Sigit Sunarta itu menunjukkan ijazah. Itu kami tanya waktu itu, ada nggak Pak Sigit anunya? Nggak, kami nggak, ini aneh lagi ya. Sebenarnya itu dalam tanda tanya, ini nggak benar nih UGM. Terus kami minta skripsi itu, muter skripsi itu. Sejam baru kemudian disajikan dan tidak ada bukti lain. Jadi itu ya teman-teman semua pernyataan balasan dari Bung Roy Suryo. Jadi jelas kan, clear di sini. Nah, jadi seharusnya Bung Ngabalin segera untuk berstatement kembali, membalas ataupun menjawab pernyataan dari Bung Roy Suryo. Harus membuktikan juga dong. Kalau enggak ya omon-omon itu namanya. Bener juga kata Bung Roy Suryo ya, suruh ngaca dulu gitu. Oke teman semua, kita lanjut ke videonya. Sudah terjadi efek kebenaran ilusi ini. Kebohongan yang berulang-ulang itu menjadi kebenaran. Kasihan masyarakatnya. Bayangkan, indikator politik Indonesia itu kemarin melakukan survei itu kan 66 sekian persen loh yang tidak percaya kalau Jokowi presiden ke-7 itu melakukan pemalsuan atas ijazahnya. Dan menurut Anda 19% bukti apa yang selama ini tidak kuat dibuktikan oleh teman-teman TPUA? Iya dong, karena kan mereka yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu kan palsu. Kalau mereka menyebutkan ijazah Jokowi itu palsu, maka dia harus bisa menunjukkan ini loh yang benarnya. Yang ada di tangan Jokowi itu palsu, ini loh yang benarnya. Kan begitu, dalilnya kan begitu. Dia harus membuktikan. Tidak perlu datang ke sana kemari, ke Komnas HAM, membutuhkan international network, kemudian melakukan apa istilahnya itu, digitalisasi untuk... Nggak penting. Saya itu begini loh bro, ingat ya, pada waktu saya caleg, ijazah SMA saya itu diragukan oleh KPU. Maka institusi yang mengeluarkan ijazah itulah yang bisa membenarkan. Maka saya ke Makassar, ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Makassar untuk bisa mendapatkan tanda tangan dan macam-macam. Ya. Sekarang UGM sudah mengeluarkan, sudah memberikan klarifikasi. UGM telah menyatakan itu semua. Apalagi? Nah, Saya itulah yang saya selalu bilang, masa sih isu ijazah palsu ini kok begini panjang sih, hampir 10 tahun, 10 tahun deh. Tapi Bang, permasalahannya UGM sendiri banyak sekali blundernya gitu loh. Banyak tuh fakta-fakta yang akhirnya disajikan oleh Bung Roy Suryo CS mengenai UGM nih. Bahkan kemarin itu kan keluar juga tuh mosi tidak percaya dengan rektornya. Ini gimana hal-hal seperti ini nih yang harusnya segera diselesaikan agar rakyat kembali percaya. Bahkan sekarang sudah mulai banyak juga tuh anak-anak muda yang mengatakan nggak maulah kuliah di UGM katanya dan lain sebagainya. Ya ini bukan mau menggiring opini tapi memang kenyataannya seperti itu. Dan juga mengenai survei itu harus dijelaskan juga tuh. Seperti kemarin Bung Refli Harun ya yang mengatakan bahwasanya menyurvei lintas komentar netizen ada 2 jutaan komentar yang dimana 90, sekian persen itu justru malah percaya dengan Bung Roy Suryo. Nah ini kan harus diperhatikan juga nih yang seperti ini karena nggak sedikit loh, 2 jutaan loh. Cuma yang sampai sekarang yang ditanyakan oleh seluruh rakyat Indonesia, kenapa ijazahnya diambil 2 hari sebelum pengumuman, itu pertanyaan. Hanya ditunjukkan foto aja. Kan masalahnya ijazah, bukan fotonya ijazah. Pak Al-Katiri, keroncong itu otentik Indonesia nggak? Musik keroncong. Menurut Pak Al-Katiri, keroncong. Ya, ya. Itu campuran dari Spanyol, dari India, dari sebagian dari Arab. Wayang juga ada pengaruh Arab, Cina, ya. tapi otentik Jawa. Iya, tapi waktu diperiksa wayangnya harus dihadirkan. Bukan foto wayangnya. Baik. Bahkan Kepala Laboratorium Komputer Forensik Baris Krim Polri, Muhammad Nur Azhar. Kapoldanya siapa? Tito Karnavian saat itu dan jadi Kapolri. Direktur Reskrimumnya siapa? Polda Metro Jaya saat itu. Krisnamurti, penipu semua. Jadi bagaimana rakyat mau percaya? Saya disuruh percaya hasil Baris Krim. Gitu loh. Kan kita bicara track record. Nyawa. Bayangkan kalau saya nggak maju bisa jadi Jessica itu bukan 20 tahun. Bisa jadi seumur hidup ditaruh. Ya, atau hukuman mati. Kan bayangkan itu, tega mereka gitu loh. Ya, makanya perlu dipertentangkan di pengadilan hasil dari Baris Krim itu, lab Baris Krim. Gitu loh. Kalau itu dijadi produk hukum, ya untuk kepastian hukum bahwa mereka pasti benar, ya kacau hukum di Indonesia ini. Ya, kacau. Kebenaran absolut dipegang oleh Baris Krim. Tabunai. Memang siapa kalian? Kan ya harus dicalan, diuji oleh peneliti-peneliti lain. Kan gitu. Kalau
hasil kalian tanpa intervensi, tidak manipulatif seperti kasus Jessica, KM50 dan lainnya kan. Kalau takut berarti takut karena salah, berani karena benar. Ayo diuji di Puspom TNI, mulailah dulu di wilayah Indonesia, berani nggak? Gitu loh. Sama seperti kasus Joshua Huta Barat, diekshumasi itu bisa. Publik nggak percaya ya periksa ulang. Sama seperti bukti-bukti yang disajikan oleh Dirtipidum kemarin yang nggak ada disajikan dalam versi analognya di depan mejanya, tetapi cuma versi digital di proyektor. Takut diputu-putu wartawan. Ya, diputu wartawan saja takut, apalagi diuji oleh pihak lain seperti Puspom TNI. Kan kacau itu. Ya, diputu wartawan aja takut, apalagi diuji orang lain. Kacau, kacau. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu, atau sudah direkayasa di situ. Machine learning dan OCR tentunya yang datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah menggunakan 240.000 data untuk di training dan untuk membuktikan bahwa ini adalah memang Times New Roman. Kalian bisa lihat di sini berbagai macam font yang sudah saya kumpulkan lewat website Kaggle. Di situ kalian juga bisa mendapatkannya untuk datasetnya, entah itu versi grayscale ataupun versi RGB-nya. Di situ kita bisa mentraining sebuah model, lalu kita bisa membuat prediksi ketika kita mengupload sebuah font ke dalam program kita dan langsung membaca dengan cepat font apakah ini, seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah tentunya bentuk forensik digital yang sangat ilmiah menggunakan CNN atau yang bisa sering disebut convolutional neural network, yang di situ digunakan untuk AI, pengembangan AI. Ini adalah sebuah model machine learning 3 dimensi yang terdiri dari 3 lapisan, input, terus bagian tersembunyi dan bagian output. Dan nodes ini itu saling terkait dan memberikan suatu ambang batas tertentu. Kalian bisa baca untuk lengkapnya lewat Google ya. Dari sini saja saya sudah bisa menyatakan dokumen lembar pengesahan skripsi Bapak Jokowi adalah palsu atau sudah direkayasa di situ. Bahkan tingkat akurasinya itu 99%. Bagi lo yang meragukan omongan gue ini, silahkan didebat secara ilmiah. Silahkan kalian membuat suatu penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa font itu adalah font ketik dan font itu adalah asli dari tahun 1985 menggunakan mesin ketik.